Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil alamin kulli waqtin bil syida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man ittaqa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulullahi 'alaikum syahidan. Wa qala ta'ala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan bi'idznillah wa sirajan munira. Yang terhormat para warek 1, 2, 3, para dekan, para kabiro, para dosen, para warek, para tenaga kependidikan, dan ibu-ibu dan wanita, ananda mas santri yang kami cintai, khusus Bung Rocky Gerung yang kami hormati, yang tentu kami banggakan beliau bisa hadir di tempat yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas barokah dan bimbingannya yang tiada pernah terputus, hingga kita pun menyertai keberkahannya ini senantiasa tidak putus menghadiri acara-acara atau event-event penting kaitannya dengan program pendidikan di lingkungan UIN Sunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya pada kelembagaan Ma'had atau Masanari yang sudah 2 tahun berjalan di lingkungan UIN Banten. Selanjutnya saya selaku rektor pertama mengucapkan selamat atas suksesnya para santri yang pada hari ini nanti akan sudah bersama-sama. Ini satu prestasi yang tentu boleh jadi belum diraih oleh orang lain selain kita yang pada hari ini tahu. Artinya kesempatan yang boleh jadi langka untuk sekaligus mendapatkan pendidikan global, ya, antara pendidikan regulernya yaitu S1-nya ananda semua berjalan, kemudian juga di sisi lain adalah mendapatkan pembelajaran di kesantrian. Ini saya kira satu hal yang mungkin boleh jadi tidak dimiliki oleh orang lain, ya, dan mungkin tidak langka. Karena itu kita harus bersyukur kesempatan ini untuk diperdayakan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kiai Haji Aang Saiful Milah yang telah gigih dan giat sejak awal untuk merintis, ya, dan menumbuhkan kelembagaan Ma'had ini, di mana ini terjadi saat UIN diresmikan oleh Presiden Jokowi melalui Perpresnya. Saat itu pula kita memproses statutannya sehingga muncul Ma'had, dan saat itulah juga Pak Aang Saiful Milah ini saya panggil untuk kesiapannya menjadi Direktur Ma'had, karena mencari pimpinan untuk Ma'had yang betul-betul sungguh-sungguh berinisiasi tanpa pamrih, ya,
dan tidak mendapatkan apa-apa materi selain adalah pengabdian itu sangat sulit. Belum lagi dengan jiwa mentalitasnya, pengabdian kedalamannya, ya, lalu kemudian juga kemampuan penguasaannya, ya, ketundukan pada varian-varian kepesantrenan itu memang sangat langka orang bisa membina seperti ini. Karena itu kami merasakan ketemu orangnya seperti Pak Aang ini. Pelaksanaan pun lagi-lagi prosesnya sistematik, berjalan dengan baik, ya. Dan memang ya, belum kita temukan sebelum ini. Karena itu kami mohon Pak Aang jangan kemudian ya setelah sukses lalu meninggalkan Ma'had ini dengan cepat. Apalagi beliau akan membuat Ma'had barunya di luar. Ya, mudah-mudahan juga, tapi kami tidak menghalang. Mudah-mudahan ketika mendirikan Ma'had ya di luar ini yang juga saya pembinanya, mudah-mudahan akan terus ya Pak Aang itu melanjutkan perjuangannya. Karena sulit untuk mencari orang yang bisa tekun ya, untuk membina pesantren ya, yang apabila santri-santrinya ini kadang-kadang ya, maaf ya, santri itu namanya santri kan, makan juga kadang-kadang ya seadanya, kalau disuguhi cepat habis. Santri ya, kalau tigrung kita ya. Nah, pernah saya ngundang nih santri-santri di rumah saya ya. Ini ceritanya lucu juga ini. Jadi makannya ini ya saya senang aja diundang, nikmat rasanya ya, gitu kan. Jadi satu campah sudah di prasmanan itu ya. Lalu kemudian orang sudah rame-rame ingin makan ya, ya udah ngantri gitu kan, mengulur di belakangnya. Ternyata yang lebih dahulu ngambil itu campahnya digotong di belakang ya. Rame-rame dimakan, yang belum kehilangan mana campah itu ya. Ini memang gaya-gaya santri ini. Ya, kalau orang tidak tekun membina kayak demikian itu rasanya tidak sabar. Ya. Nah, itu kenapa santri ini begitu besar, karena dengan ketekunannya itu kebiasaan kemandirian selalu tertumbuh dari santri. Ya. Dan dia siap hidup walaupun tanpa kemudian tergantung pada relasi dan konteksnya yang kadang-kadang membawa pengaruh yang tidak baik. Ini saya kira jiwa kemandirian ini harus dipertahankan sebaik mungkin ya. Banyak santri yang tidak ingin menjadi pegawai negeri, tapi juga mereka berhasil ya, dengan baik dan hidup dengan penuh ya, keberanian dan penuh kemandirian ya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Rocky Gerung ya. Mungkin Anda aneh mengapa Bung Rocky Gerung ini diundang ya, yang selalu gerung-gerung ya. Di televisi ya. Mungkin aneh ya. Bang Rocky katanya, heran Bang Rocky ya, banyak yang menanyakan, Rocky itu Islam bukan sih? Tapi kok tidak Islam, tapi ceramah di pesantren, ceramah di Muhammadiyah ya. Tiba-tiba juga ceramah di pesantren Jawa. Jadi memang orang satu ini aneh ya. Bang Rocky Gerung ini saya kira di dalam ajaran Islam itu sudah jelas. Yang namanya Islam itu kan pasrah ya. Jadi nggak ada kita sebut organized religion ya. Agama itu sesuatu yang mengikat, oke. Tetapi spirituality yes. Itu. Tapi organized no. Karena orang sering ya. Sering dijebak oleh kepentingan-kepentingan struktural itu. Sehingga jiwa kesejatian kebenarannya tidak muncul dan tidak tumbuh. Karena itu menurut filosofis F. Kant bahwa kebenaran itu secara substansial itu ada di mana.
Pada Rocky Gerung kebenarannya sangat luar biasa. Bagaimana Bang Rocky Gerung itu ya mempromosikan hidup-hidup human, ya. Hidup-hidup berkolaborasi dengan sesama manusia. Ya, beliau betah hidup dalam keragaman. Beliau betah hidup dalam toleransi dan tasawuf. Ini ajaran Islam. Ya. Nelson ya pernah mengatakan religion no, ya, spirituality yes. Artinya apa? Karena orang kadang-kadang ya, terjebak pada struktur-struktur itu, kemudian terjadi kemusyrikan struktural. Ya. Apa artinya itu? Artinya orang hanya ingin hadir karena ya, kepentingan struktur itu, tapi kepentingan substansialnya sering dihilangkan. Kemudian dia melepaskan substansi, tapi jubah-jubah kepentingan yang diwujudkan menjadi tendensi jubah kepentingan, tendensi formal-formal simbolisme, tetapi substansinya dinafikan. Lalu kemudian dia menghindar dan menghindar dari substansi kebenarannya, tapi terjebak pada struktur itu. Karena itu kenapa Cak Nur dulu mengatakan Islam yes, partai Islam no. Sekarang muncul ya religion no, kemudian spirituality yes. Kenapa? Karena sering agama dijadikan korban konflik. Ya. Kenapa? Karena terhegemoni oleh organize, ya, oleh kelembagaan-kelembagaan itu yang substansinya tidak ada. Karena itu Allah sangat cerdas sekali mengatakan inna dina indallahi Islam. Cerdas. Bagaimana Allah itu bisa mengadopsi, mengakomodir seluruh struktur sosial untuk dipetik kebenaran. Bagaimana kecerdasan Allah itu secara substansi memetik ya, ajaran-ajaran jahiliyah, ya, ajaran-ajaran kaum Quraisy ya, dipetik, misalnya tentang mahar. Itu kan sebelumnya adalah gundik-gundik yang dibayar. Juga tentang diat, itu kan sebetulnya adalah hukum-hukum yang berlaku pada adat-adat kebiasaan kaum jahiliyah tentang denda itu, tapi kemudian diadopsi apa yang disebut dengan tahammul, apa yang disebut dengan taksis, apa yang disebut dengan tabir, apa yang disebut dengan tabir. Ya. Saya kira itu kecerdasan Tuhan. Nah hari ini kita menghadirkan Bung Rocky Gerung itu tidak lain adalah supaya kita tidak terjebak pada situasi-situasi formal dan struktural sehingga kita menafikan substansi. Karena itu Jahat pernah mengatakan dengan bahasa Inggris, saya tidak kalah dengan orang-orang. Orang Inggris bahasa Inggrisnya betul-betul saya bisa. The reason being that many Muslim, including ulama, intellectual, leader, do not practice what they preach. The Muslim are the one to implement to Islam in our life. Bagus mana dengan kawan? Kawan bagus ya. Wajar dari kantor ya. Setiap hari bahasa Inggris di kantor. Saya belajarnya sejak kecil di rumah saja. Tapi saya pernah mendatangkan orang Prancis di rumah, tidur nginep di rumah saya. Sampai orang-orang Kelapa II tuh ya curiga kepada saya, wah ini orang kafir dibawa nginep di rumah Fauzi ini. Ya, ini rumahnya bakar aja. Orang-orang komunis dibawa di rumah saya. Nah itu sudah kelihatan dulu ya pikiran-pikiran formalistik seperti itu. Saya bawa orang Prancis tidur di rumah saya pada marah semua. Padahal intinya adalah bagaimana kita tuh bisa menyerap ya, kebenaran dari siapapun. Ini sebetulnya santri. Karena itu the reason being that's many Muslim. Argumen mengapa Islam itu kadang-kadang ya, baik intelektualnya, baik ulamanya, ya, baik para santrinya hanya bisa ngomong saja, itu dikritik. Ya. The reason being that many Muslim, including ulama, intellectual leader, do not practice what they preach. Dia tidak mengamalkan apa yang mereka dakwahkan. The Muslim are not implement Islam in our life. Ya. Bahwa orang-orang Muslim bukan Islam,
orang-orang Muslim itu ternyata tidak mampu mengamalkan Islamnya secara benar dan baik. Ini kritik, ya. Bagaimana mengamalkan Islam yang baik itu ya kemampuan kita berkolaborasi, meng-hire pergaulan-pergaulan untuk mendapatkan ilmu-ilmu, apapun ilmunya, apakah ilmu agama, ilmu sains, ya, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu-ilmu itu penting. Ketika kita tidak punya ilmu, maka kita ilmu seperti itu, maka kita tidak bisa menangkap pesan-pesan yang baik. Apalagi Bang Rocky ini kemampuan menangkap pesan-pesan teks, ya, yang bahasa kita ini hermeneutik, ini perlu juga dipahami dengan luas. Jangan kita setengah-setengah memahami. Karena pemikir-pemikir Muslim, kalau Anda berjalan-jalan di Mesir, ya, Anda akan ketemu seperti orang Hasan Hanafi, ketemu dengan Nasir Hamid, ya, ketemu juga dengan Ibnu Jabiri ketika di Maroko, ya. Dan alhamdulillah saya semuanya itu sudah ketemu, ya, dengan tokoh-tokoh itu, baik juga Mariam Eds, ya, di Maroko, kemudian juga di Mesir, kemudian juga Hasan Hanafi saya pernah berdialog di rumahnya, ya, demikian juga Abdullah Nasir Hamid saya berdialog di rumahnya, ya. Demikian juga yang pemikir-pemikir yang moderat, ya, tanda kutip yang tidak liberal, ya, tanda kutip, saya juga pernah berdialog, ya. Tuh, jadi kita tidak perlu gelisah dan gundah. Apalagi seorang santri perlu memiliki sikap untuk, ya, merespon apapun kehadiran yang baru, inovasi-inovasi baru, tanpa takut kita dikatakan sebagai orang yang katakanlah, ya, sesat dan sebagainya. Tidak perlu takut. Karena yang kita wujudkan adalah menerima kebenaran itu dengan baik, konstruktif, ya. Tapi kita harus betul-betul konsisten dengan membawa keimanan yang benar, ya, siddiq, konsisten. Karena Al-Quran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sesungguhnya adalah kecerdasan di dalam menangkap sosiologi keumaran. Bukan Allah, ya, kalau tidak begitu, karena makhluknya dibikin oleh Allah, ya. Ternyata Allah akan mendesain seluruh itu, ya. Jadi makhluk-makhluk sosial yang berbagai aneka macam itu semuanya, ya, bagaimanapun juga telah didesain agar kita ini sebagai santri mampu, ya, berenang di dalam lingkungan situasi apapun dan kita tetap, ya, prinsip keimanan juga harus dibangun dengan kuat, ya, karena yang namanya iman itu adalah menerima segala kebenaran dari manapun datangnya, ya. In the spirit of education, we do not solely scientific value, we also need ethical value contribution to the human personality, ya. Jadi pendidikan Islam itu yang dibangun adalah bukan hanya sains saja, bukan, the scientific value, but also contribution, tapi juga adalah bagaimana kita mampu mengontribusikan moral di tengah-tengah masyarakat. Dalam bahasa Al-Quran adalah inna arsalnaka syahidan, menjadi syahid. Syahid itu apa? Syahid itu saksi, artinya saksi itu tahamul syuhud, menanggung seluruh kualifikasi yang kapabel, ya, yang kualitas, akuntabilitas, itu syahid. Karena kita ini kalau syahid, saksi itu, kenapa orang misalnya berperang, ya, jihad untuk mencapai kebenaran itu kemudian dikatakan syahid? Karena dia memiliki kemampuan kapabilitas, ya, kualitas ilmunya yang dalam, ya. Dia memahami konstelasi, memahami semantik hidup, memahami arti di belakang teks itu syahid. Dan kemudian dia melakukan inovasi dan merubah ketimpangan karena dia menyaksikan dengan benar, menyaksikan dengan kualifikasi ilmunya. Ilmu apa kesaksian itu? Ya, banyak.
bisa ilmu agama, bisa sosiologi, bisa antropologi, ya, bisa ilmu nahu, bisa ilmu sorof, bisa ilmu ajaban, bisa ilmu matematika, bisa ilmu kesantrian. Itu syahid. Saya selaku rektor kadang-kadang kecewa bagaimana orang demo lalu kemudian tidak bisa menjadi syahid. Apa yang digugat oleh demo itu? Apa yang dipesankan oleh demo itu? Dan apa yang dirajut dirinya oleh demo itu? Kadang-kadang tidak muncul di situ. Argumen-argumen rasionalnya ini tidak berhasil menjadi syahid. Nah, santri sebagai syahid, dia punya kapabilitas keilmuannya dalam berbagai hal sehingga kemana saja dia mampu, ya, membangun komunikasi dan mampu memecahkan resolusi dari setiap persoalan yang ada, dan mampu juga mengelaborasi apa yang sebenarnya dia lihat dan apa yang sebenarnya dia cermati, lalu kemudian apa problem solvingnya, apa jalan keluar. Itu syahid, ya. Jadi orang yang pernah ke jalan yang benar kemudian syahid itu sebetulnya bukan yang digembar-gemborkannya adalah radikalismenya. Radikalisme itu sudah keluar dari substansi syahid, ya. Karena itu ayat berikutnya adalah mubasyirah, menggembirakan, memberikan informasi yang baik. Itu Islam. Mubasyir, ini ayat Quran. Mubasyir, memberikan informasi, tidak melakukan berita-berita hoax. Mubasyir, memberikan informasi yang kualitas, yang menggembirakan, yang tidak meresahkan. Mubasyir, memiliki ilmu yang dalam, yang kuat, teguh, ya, pendirian, logika, ya, yang kuat. Allah mengatakan qaulan balighan, argumen yang menyentuh ke dasar, kedalaman otak, ya, diterima. Qaulan balighan, ya. Ada qaulan layyinan. Qaulan layyinan dalam Quran itu adalah memberikan elaborasi pemikiran-pemikiran yang layyin, ya, yang jernih, yang lembut, yang bijak, yang arif, ya. Satu saat qaulan syadidah juga memberikan stitul-stitul yang konstruktif, sedikit mengagetkan, ya. Sebab orang itu kadang-kadang kamblek, ya, dibiarkan kamblek, makanya dia jadi bebodor, ya. Kadang-kadang itu. Karena perlu sekali-kali ketegasan. Qaulan syadidah harus tegas, ya. Mubasyiran wa da'iyan yang disebut sebagai dai, penyeru kebenaran, dan kalau itu sudah dimiliki oleh kita, maka kita akan menjadi sewajar lampu kebenaran dan pelita yang menerangi kehidupan tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah sesungguhnya tipe yang ada pada Rocky Gerung ini sebetulnya. Hanya Rocky belum Islam aja gitu. Bukan Rocky, ya. Tapi sebetulnya isinya Islam. Tepuk tangan. Nah, itu yang kita pakai nih, pakaikan peci, pakaikan sorban. Enggak pakai sorban, tidak. Syukur-syukur pulang syahadat. Ya, sirajan munir, lampu penerang masyarakat. Ya, soal-soal kritik, ya, asal benar dan lurus saya kan jadi masalah. Asal argumennya ada, ya, tapi tidak menggoncang apa namanya negara, ya. Gitu. Ya, kita lihat apakah pernah misalnya melakukan radikalisasi agama, kan tidak pernah. Artinya kita proporsional untuk menyampaikan sesuatu itu tidak membabi buta, ya. Sebagai santri kita perlu metodologi yang arif, bijak, dan banyak belajar filsafat, ya, filsafat yang tentu saja bisa apa namanya rasional, ya, sehingga bisa mematahkan apa pikiran-pikiran yang menurut Rocky Gerung itu tidak berakal sehat, ya. Jadi kita belajar untuk senantiasa berakal sehat, filosofi itu, ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Kalau banyak-banyak nanti kecaprak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, dipahami oleh ananda santri-santri ini, ya, bahwa itulah substansinya, maksudnya berislam itu
ya, yang lebih banyak dipahami adalah bukan semata-mata simboliknya saja, tapi bagaimana substansinya, ya, kebenaran yang berada di mana-mana, yang dalam filsafat Islam itu disebut dengan al-hikmatul khalidah, ya. Jadi hikmatul khalidah itu seperti yang monoteis yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Misalnya mencuri itu haram, zina haram, ya. Kemudian menghina, menghujat, ya, itu haram, kan? Korupsi itu haram, ya. Menindas, mendolimi itu haram. Itu dimiliki oleh semua agama seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hikmatul khalidah, ya. Saya kira itu sekali lagi selamat, ya, pada santri yang telah diwisuda ini. Mudah-mudahan ilmunya ini, ya, yang Anda peroleh akan bermanfaat baik oleh Anda sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat nanti ketika Anda terjun untuk melakukan inovasi-inovasi dan melakukan perubahan masyarakat. Dan kami mohon nanti, ya, dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Gerung ini, ya, sebaik mungkin, sedetail mungkin, ya, dan juga secerdas mungkin, ya, itu. Dan insya Allah bagi orang yang biasa membaca buku filsafat tidak akan aneh, ya, apa yang disampaikan oleh Bang Gerung, ya. Oleh itu harus dipahami dengan sebaik mungkin, ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.